Sudah. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Shalom aleihim. Shalom aleihim. Alaihim shalom. Baik. Anak-anakku yang terkasih, saya sapa dulu yang muda-muda. Anak-anakku yang terkasih, Mama, Bapak yang tersayang, teristimewa Diakon Sandi yang tercinta. Amole. Amole. Amolonggo. Nimo witimi. Ya. Itulah salam kita yang ada di sini. Baik, sore hari ini kita berkumpul di rumah Bapak Baldai untuk mengucapkan syukur sebagai Kombas yang menginjak dewasa, yaitu 16 tahun. Kemarin dipikir 17 tahun sampai semuanya mau pakai yang sweet 17, tetapi ternyata hitungannya salah, yaitu ternyata 16 tahun. Tapi baiklah, masa-masa muda, masa-masa remaja, mari kita bersemangat untuk mewartakan kabar sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, agar apa yang menjadi pelayanan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Santo Mikael sebagai pelindung Kombas kita, hari ini kita rayakan 16 tahun sudah dalam kebersamaan di Kombas ini di Paroki Santo Petrus SP3 Karangsenang, Stasi SP3 Santo Petrus. Jadi sebagai umat Kombas patutlah kita bersyukur untuk semua yang boleh kita alami dalam kehidupan berkombas. Yang terkasih dan tersayang dan terhormat undangan para undangan dari DPH, dari kombas-kombas lain, dan Bapak Ibu beserta anak-anakku semua, mari kita siapkan diri kita untuk beribadah dalam rangka ulang tahun Kombas Santo Mikael yang ke-16. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bangkit berdiri untuk merayakan dan memulai ibadah sabda kita. Langsung satu saja. Selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun
kepada yang berbahagia, Kombes Santo Mikael. Kita tepuk tangan untuk Kombes ini yang pada hari ini berulang tahun, usianya sudah 16 tahun. Padahal saya sudah menyiapkan homili ini 17 tahun ya, karena melihat storynya Bunda Heni. Ternyata 16, jadi kita kurangi 1 tahun tidak apa-apa. Hampir sweet 17. Angka 16 itu bukan angka muda tapi juga belum tua. Jadi angka peralihan dari remaja menuju ke dewasa awal. Maka ini angka seger-segernya ya bagi Kombes Mikael. Makanya umat di sini kan kelihatan usianya seperti 16 tahun semuanya. Yang bunda-bunda ini kelihatan muda, yang anak-anak kelihatan tua jadi karena menginjak 16. Tetapi lebih dari itu, Paus Fransiskus itu dalam dokumennya berjudul Christus Vivit, artinya Kristus hidup, itu mengajak kita semua untuk merenungkan kata muda. Vivit, hidup. Muda itu identik dengan kehidupan. Seperti Yesus itu yang menyentuh segala sesuatu menjadi muda. Maka di sini kita semua juga diajak bersemangat muda. Kombes ini sudah melalui banyak hal, tentu saja selama 16 tahun, dan kadang juga melalui hal-hal yang tidak mudah. Tetapi berkat perlindungan Santo Pelindungnya, yaitu Malaikat Agung Santo Mikael, semuanya boleh dilalui dengan baik, dan semua hal itu boleh mendewasakan umat di Kombes ini. Maka kita mohon, seperti pada hari ini gereja merayakan pesta Malaikat Agung Mikael, Gabriel, dan Rafael, di mana di antara seluruh malaikat, 3 nama inilah yang disebut sebagai malaikat agung. Dan di sana kita melihat bahwa Allah itu sebenarnya ingin mendampingi kita semua dalam segala suka dan duka, maka ia mengutus malaikat-malaikatnya untuk juga menuntun langkah kita. Maka marilah kita mohon doa-doa dari mereka agar senantiasa mendampingi perjalanan khususnya Kombes Mikael di masa yang mendatang, sehingga semakin berbuah dan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang dijumpai. Saudara-saudariku, marilah kita mengawali ibadat syukur kita pada sore hari ini dengan pertama-tama mengakui segala dosa-dosa kita agar kita layak untuk merayakan peristiwa iman ini. Kita hening sejenak. Saudara-saudari, marilah mengakui segala dosa-dosa kita kepada Allah dan kepada sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, secara mengagumkan Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan. Semoga para malaikat agung senantiasa menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kami dalam
pembiaran hidup di dunia ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita persiapkan hati, kita dengarkan sabda. Bacaan ya. Berarti antar bacaan tidak ada karena masuk. Bacaan dari kitab Wahyu. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Aku, Yohanes, melihat dalam suatu penglihatan. Timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan seekor naga. Dan naga itu dibantu malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Maka mereka tak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah ke bumi bersama para malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para terdakwa yang di siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Mereka telah dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian saudara-saudara kita itu. Karena mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sampai ke dalam laut. Karena itu, bersukacitalah, hai surga, dan kalian semua yang diam di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukunya kasih pastor. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-katamu
Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Ketika melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau putra Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Putra Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ini edisi spesial ya. Spesial ulang tahun, saya ingin bernyanyi untuk Kombas tercinta Santo Mikael. Pak, saya boleh pinjam keyboardnya sebentar? Tidak kelihatan, tidak apa-apa ya. Tes. Bunyi kah? Tes. Oh, di sana. Saya pikir di sini. Baru di sini tidak terdengar. Oke. Ada yang tahu lagu Pelangi Kasihnya? Ada ya? Mas Mikael tahu semua? Oke. Yang tahu ikut nyanyi ya, karena suara saya jelek. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanyakan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia.
karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Pelangi kasih-Nya. Singkat saja. Oh, situ. Oke. Tidak ada yang nyanyi, berarti tidak ada yang tahu lagunya kah? Baru suara saya jelek. Pelangi kasih-Nya. Saudara-saudariku, kita itu terkadang mengalami hidup yang kurang baik-baik saja. Kalau kata ini, apakah kamu sedang baik-baik saja sekarang? Gimana jawabannya? Baik-baik saja atau tidak? Baik. Syukurlah kalau baik-baik saja. Tapi terkadang kita itu mengalami peristiwa atau situasi hidup yang tidak baik-baik saja. Mood lagi berantakan. Lalu sedang ada konflik, sedang ada perseteruan, sedang ada kejanggalan dan lain sebagainya. Sedang ada ketidakpastian. Tetapi kita percaya bahwa dalam setiap keadaan itu Tuhan sudah menyiapkan pelangi di depan. Terkadang kita itu tergoda untuk fokus kepada mendung saat ini. Nah, saat ini mendung tidak? Sedikit lah. Mendung, ya. Mendung. Lalu setelah mendung biasanya hujan. Gerimis dulu baru hujan. Petir dan lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadar setelah mendung ada gerimis, ada hujan, ada badai. Setelah itu timbullah matahari yang cerah. Tapi ini karena sudah malam ya, nanti tidak ada matahari. Tapi misalnya mendungnya itu siang-siang, kita akan mengalami pelangi, syukur-syukur, atau minimal matahari muncul. Nah, disinilah di mana kita seringkali hanya fokus kepada mendungnya saja, hujannya saja, seolah-olah tidak ada harapan. Misalnya sekarang ini sedang ada masalah, kita fokus ke masalah itu saja, tanpa kita sadar bahwa masalah itu tidak akan pernah selama-lamanya ada. Pasti akan berakhir, baru setelahnya timbul masalah baru sih. Tapi tidak akan masalah itu selama-lamanya. Masalah itu hanya numpang lewat, hanya ingin menguji kita saja. Dan disinilah peran para malaikat. Terkadang kita itu sebagai manusia, kita itu cenderung lebih suka fokus kepada masalahnya saja. Kita tersandung dalam suatu peristiwa yang sebenarnya dapat kita lalui. Nah, Tuhan Allah itu menciptakan selain kita manusia yang kelihatan ini, itu juga menciptakan malaikat yang pada dasarnya adalah roh yang tidak kelihatan. Tapi baik manusia maupun malaikat, kita semua adalah sama-sama ciptaan. Jadi dulu itu ada perdebatan Yesus itu ciptaan atau bukan ya. Menurut Bapak Ibu yang usianya 16 tahun ini, Yesus itu ciptaan atau bukan? Bukan. Di sini? Ciptaan. Di sana? Bukan. Ada bukan, ada ciptaan. Ya. Dulu itu menjadi perdebatan yang akhirnya membuat kredo kita, aku percaya kita, yang syahadat Nikea Konstantinopel itu dikatakan dengan jelas bahwa ia dilahirkan bukan diciptakan. Maka kalau konsekuensinya apa sih? Kalau Yesus itu ciptaan, lah berarti sama saja seperti kita. Tetapi Yesus itu bukan ciptaan, Yesus itu Allah yang lahir ke dunia. Maka berbeda dengan malaikat, berbeda dengan manusia, berbeda dengan setan. Setan itu juga ciptaannya. Nah ini, orang bilang bahwa malaikat itu adalah makhluk yang tinggi, agung. Akan tetapi ada juga malaikat-malaikat yang kepleset dari surga ya, terpleset kakinya, lalu jatuh. Itulah yang menjadi penghulunya iblis.
Nah, di sini menarik ya Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semuanya. Terkadang kita itu bisa pada satu sisi menjadi malaikat, di sisi lain menjadi iblis. Ada dua sisi di sini. Kalau kita tidak berhati-hati, maka manusia itu diberi akal budi, diberi kemampuan, kebebasan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Katanya manusia itu citra Allah, tetapi kenapa ada pembunuhan, kenapa ada peperangan yang memusnahkan banyak sekali manusia, kenapa ada kejahatan yang banyak sekali. Katanya citra Allah. Itu karena itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah, sekali lagi, tetap menjadi Allah ketika Ia memberikan kebebasan kepada kita. Tidak memaksa kita, kamu harus yang baik. Kalau begitu tidak ada orang jahat di dunia ini, semuanya orang baik. Tetapi Allah memberi kita kebebasan. Kau mau menjadi malaikat atau menjadi iblis, itu tergantung pada sikapmu. Maka pesannya untuk Kombas Santo Mikael yang berusia 16 tahun, selama ini pasti mengusahakan menjadi seperti malaikat. Iya tidak Bapak Ibu? Atau selama ini lebih sering ke arah malaikat atau kepada iblis? Pertengahan, tidak jelas itu pertengahan. Mau malaikat atau iblis itu? Oh, sesuai kondisi. Ya, kadang menjadi malaikat ketika sedang tidak baik-baik saja tadi ya. Kemudian menjadi muka merah seperti iblis mau memakan orang. Tetapi itulah perjuangan kita di dunia ini yang belum selesai, di mana kita diajak untuk setiap hari bangun tidur, membuka mata, kita itu diminta untuk memilih. Saya memilih menjadi malaikat atau menjadi iblis. Itu pilihan kita. Saya memilih hari ini untuk mengasihi atau membenci. Saya memilih hari ini untuk mendoakan sesama atau menggibah atau menggosip. Itu semua pilihan-pilihan setiap hari. Dan memang demikianlah kehidupan kita menjadi sebuah perjuangan terus-menerus dari hari ke hari. Dan kita bersyukur karena melalui 3 malaikat agung ini, kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Pertama-tama kita itu memiliki malaikat pelindung yang melindungi kita, menjaga kita dari hari ke hari. Pernah tidak Bapak Ibu itu membayangkan ketika buru-buru pergi berangkat kerja, langsung naik motor, gas begitu saja, kita tidak konsentrasi ya, pikirannya sudah di kantor, sudah terlambat ini. Atau kita buru-buru ke gereja, pikirannya, waduh, ini nanti ke gereja saya sudah terlambat ini. Dan lain sebagainya, kita tidak fokus. Tetapi pernah tidak berpikir dalam ketidakfokusan kita itu, kenapa kita masih bisa selamat sampai dengan tempat tujuan? Karena sebenarnya ada yang menjaga kita. Ketika kita tidak sadar, itulah peran malaikat pelindung itu, melindungi kita. Atau ketika kita tidur di malam hari. Orang tidur itu kan seperti orang mati ya. Tidak tahu, entah itu maling datang kah, atau ada benda-benda asing datang, kita tidak tahu. Pokoknya kita, Bunda? Gempa ya. Kalau orang yang tidurnya pulas sekali, gempa pun ibarat dinina bobokkan kan, gempa begitu. Tidur mati. Tetapi disitulah ada yang menjaga kita sepanjang malam. Minimal 8 jam lah. Atau itu yang ideal. Kita tertidur. Kita tidak khawatir, wah nanti jangan-jangan ada di atas. Tikus kencing lalu mengencingi kita. Atau cicak jatuh. Atau plafon runtuh ke apa. Itu kita tidak khawatir karena ada yang menjaga kita. Maka itulah peran malaikat di mana saat-saat di mana kita itu kurang menyadari keseharian kita, disitulah mereka mencoba membacking kita semua. Dan melalui Mikael kita bersyukur, dia itu disebut panglima para malaikat yang digambarkan berperang melawan kuasa
setan. Dalam film-film itu bagus sekali ya dikisahkan bagaimana ketika orang kerasukan setan, Swangi ya, itu pasti yang disebut itu adalah Santo Mikael, pemimpin bala tentara surgawi. Dan ternyata musuh bebuyutannya itu adalah apa? Siapa yang tahu? Dulunya malaikat Lucifer. Kata orang atau kata tradisi, Lucifer itu dulunya adalah organis dia di surga itu ya. Ada saya pikir namanya Pak Jack. Pak Jack. Tidak, dulu Lucifer itu katanya piawai atau pandai bermain musik di surga sana. Lalu dia angkuh, merasa diri bisa, lalu terplesetlah dia ke dunia dan menjadi penghulu setan. Dan itu menjadi musuh bebuyutannya Santo Mikael. Maka pesan moralnya adalah terkadang keangkuhan itu menjadi pintu bagi kita untuk jatuh. Maka Tuhan selalu mengingatkan kita, hendaklah kamu rendah hati. Membuka hati bagi kehadiran Tuhan seperti kisah yang berhubungan dengan malaikat agung kedua, Santo Gabriel. Di mana kisah yang terkenal adalah apa? Gabriel itu memberi kabar gembira, sukacita kepada Maria. Dari Maria kita belajar juga bagaimana dia membuka hati. Aku ini hamba Tuhan. Yang namanya hamba itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Dan itulah bentuk kerendahan hati. Dan itu jugalah menjadi pintu bagi Maria menerima semua rahmat yang berasal dari Allah. Dan yang terakhir adalah Rafael. Siapa di sini yang sedang sakit-sakitan, entah itu sakit fisik maupun sakit hati gitu. Yang itu sering. Nah, karena ini konteksnya 16 tahun, yang usianya 16 tahun sakit hati melihat si dia digandeng orang lain misalnya. Sakit hati karena saya follow tidak di follow back. Sakit hati karena saya chat tidak dibalas dan lain sebagainya. Itu khusus yang 16 tahun ya, yang dibalik, yang 16 tambah 16 lah sekarang. Berapa? 16 tambah 16. Masih kurang ya? 16 tambah 16 tambah 16. Masih kurang lagi. Tua sekali. Bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saat ini yang masih merasa kondisinya kurang baik, entah itu fisik, aduh sepertinya saya mau malaria ini, atau juga hati. Kita diberi malaikat yang empunya penyembuh. Ini namanya dokter surgawi ya. Kalau tadi ada organis surgawi, ini ada dokter surgawi, spesialis segala macam penyakit ya. Tinggal datang dan berdoa kepada Santo Rafael, insya Allah, insya Yesus, kita semua akan diberi kesembuhan. Maka kita beruntung kita memiliki Mikael yang menjadi panglima bala tentara surgawi. Ketika kita merasa diri, saya ini diserang banyak kuasa roh jahat ini. Kuasa roh jahat itu bukan berarti setan ya, tetapi keinginan diri yang tidak baik. Saya ingin sombong, saya ingin menguasai, saya ingin apalagi iri hati. Saya ingin merendahkan sesama dan lain sebagainya. Mohonlah kepada Mikael untuk memberantas perasaan-perasaan jahat itu. Lalu ketika kita semua membutuhkan kedamaian, memohon kepada Gabriel yang akan memberikan warta sukacita kepada kita, kabar gembira kepada kita, yang pastinya itu dengan segala macam cara akan disampaikan melalui entah itu tetangga kita, orang-orang satu kombas atau lain kombas, atau teman sekantor tiba-tiba, ini ada uang 5 juta untukmu, harapannya gitu. Itu kan kabar sukacita. Tapi tidak melulu tentang uang, bisa jadi tentang hal lain. Semuanya bisa menjadi Gabriel bagi sesamanya, pemberi warta sukacita bagi sesamanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin menutupnya dengan mengatakan bahwa apa perbedaan malaikat dan iblis? Sepertinya saya sudah pernah mengatakan. Saya mempunyai satu indikator seperti itu ya. Apapun yang
sifatnya itu menyatukan, mempererat, lalu juga mendamaikan, itu pasti berasal dari Allah dan itu berarti sifat-sifat malaikat. Tetapi segala sesuatu yang memecah belah, yang mencerai-beraikan, yang mencoba menebarkan kebencian, prasangka, fitnah dan lain sebagainya, itu pasti berasal dari malaikat yang terpeleset ke dunia, yang jatuh. Maka refleksi bagi kita khususnya Kombas Mikael, apakah selama ini ciri-ciri malaikat itu sudah ada pada diri saya, atau apakah selama ini saya masih sering kepada ciri-ciri malaikat yang terpeleset itu tadi. Tapi semoga karena berkat bantuan Santo Mikael, kita semua dimenangkan dalam peperangan melawan kuasa-kuasa jahat yang selalu menghantui kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita sampaikan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Yalah, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael Malaikat Agung, kami disadarkan bahwa kami juga merupakan ciptaanmu yang mulia karena engkau beri nafasmu sendiri. Maka kami mohon khususnya pada hari yang istimewa di ulang tahun Kombas Santo Mikael yang ke-16 ini, turunkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu yang ada di Kombas ini, serta dampingilah umat-Mu dengan mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga, mendampingi, dan menyertai perjalanan iman umat-Mu di sini, sehingga mereka boleh memenangkan setiap peperangan melawan kejahatan, dan boleh menjadi garam dan terang bagi umat satu Kombas, tetapi juga bagi semua orang yang mereka jumpai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semuanya saja yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, sedang mengalami pergulatan dalam dirinya, entah itu permasalahan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Bapa, kiranya Engkau mengutus Gabriel ke tengah-tengah saudara-saudari kami yang sungguh membutuhkan kabar sukacita dari-Mu, sehingga ia boleh lepas dari kesedihan, pergulatan, dan segala macam pikiran negatifnya, dan boleh bangkit kembali untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga serahkan kepadamu, kami semua yang hadir pada ibadat syukur sore hari ini. Ya Tuhan, kami mohon berilah dalam diri kami semangat untuk dapat juga menjadi pewarta kabar baik, pewarta kabar damai kepada yang lain, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari boleh semakin dipenuhi oleh suasana damai, sukacita, dan kerukunan. Jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk memecah belah, untuk saling membenci, untuk mencerai-beraikan. Semoga kami semua boleh menjadi agen cinta kasih-Mu bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu pada pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael ini. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami jika sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan hati, pensiran nomor 3.
Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Indi diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Coba kita kembali ke awal. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kepadamu kami unjukkan kurban pujian ini. Semoga oleh para malaikat agung persembahan ini diantar ke hadapanmu, dan Engkau berkenan menerimanya serta menjadikannya sumber keselamatan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Damai Kristus. Damai Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadat syukur pada sore hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bergembira, selamat berpesta. Ini saya yakin ya, di surga ini juga sedang ada pesta. Organisnya bukan Lucifer karena sudah diganti. Karena kalau kita misa itu kan kudus-kudus katanya ribuan para malaikat bernyanyi. Nah ini juga, wah ada Pombas yang ulang tahun ini. Mereka sudah latihan kor kemarin. Terus malam ini ada kor di surga. Yang jelas mari kita bersukacita dan membawa sukacita itu kepada semua orang yang kita jumpai. Mari kita menjadi agen damai dan sukacita bagi semua orang. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ada lagu penutup atau? Oh, Mana lihat sudah tersambung? Sudah. Mana yang lagu yang tadi kita pakai? di play dulu. Baik, kita akan menyanyi lagu Mars Santo Mikael dibantu oleh suara YouTube. Siapa yang punya aset tadi? Karena sudah di Bluetooth ya. Tidak, Bluetoothnya. Live saja.
Kita mulai. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya, dan Engkau, Panglima bala tentara surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Terima kasih. Semuanya baik-baik saja. Pada Diakon Sandi STY yang telah mempersembahkan ibadat sabda pada malam hari ini dalam rangka ulang tahun yang ke-16 Kombas Santo Mikael. Kombas Santo Mikael. Semangat. Belum janjian itu, latihan dulu. Kombas Santo Mikael. Semangat dalam pelayanan Tuhan. Kombas Santo Mikael, semangat dalam pelayanan Tuhan. Amin. Baik. Masih bersemangat? Selamat ulang tahun untuk Kombas kita semua. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan itu berarti kita senang toh. Pak, kita nyanyikan dulu. Ini kan? Selamat ulang tahun dulu kan? Tetapi sebetulnya kita mau foto dulu sebelum ini dibongkar karena ulang tahunnya di sini. Bagaimana kita foto bersama? Sambil nyanyi. Kak, tidak. So habis nanti rusak semua baru kita foto bersama ya. Ya. Baik. Nah, ibadat sabda kita sudah selesai. Tadi saya sudah ucapkan terima kasih kepada Diakon, tapi saya kembali lagi ucapkan terima kasih kepada Diakon yang masih muda, sudah memimpin kami dalam rangka ulang tahun yang ke-16. Saya berdoa dan selalu berharap dan selalu mendoakan bahwa Diakon akan segera ditapiskan sekitar bulan Februari begitu, agar nanti di ulang tahun kita yang ke-17, berarti kita sudah tidak panggil lagi Diakon, tetapi sudah panggil Pastor Sandi. Amin. Amin. Baik, yang saya kasih Diakon, juga para tamu undangan yang datang dari DPH Paroki, juga dari DPH Stasi, kami mengucapkan terima kasih telah menghadiri perayaan hari ulang tahun Kombas kami, juga dari Kombas Ibu Sri, siapa lagi ya? Dari Kombas mana? Nah, kalau itu tadi saya sudah sebut DPH Stasi. Baik, pada malam hari ini patutlah kita bersyukur untuk semua berkat dan rahmat yang telah kita terima bagi Kombas Santo Mikael. Kita sudah dilindungi tadi. Bayangkan, anak-anak, gambar Santo Mikael itu siapakah? Saya tanya anak-anak dulu. Santo Mikael itu siapakah? Malaikat. Malaikat pelindungnya siapa? Pelindungnya Kombas Santo Mikael. Gambarnya itu seperti apa ya? Ada yang sudah tahu? Gambarnya seperti apa? Ada yang sudah tahu? Oh, lihat di sana sudah ada gambarnya. Yaitu membawa apa? Kanan membawa pedang. Pisau dapur. Nah, pedang itu. Satunya membawa apa? Timbangan, neraca,
dan dia berayam. Apa? Ya, bersayap, betul. Sayap itu berarti ada bulunya toh. Ya, karena bisa terbang. Nah, itu ciri khas dari malaikat. Santo Mikael tadi seperti dijelaskan oleh diakon. Santo Mikael itu siapakah? Tadi yang dengar khotbahnya diakon. Santo Mikael itu siapa? Malaikat agung fungsinya sebagai apa? Panglima perang. Yang mengusir siapa? Ya, mengusir iblis. Tadi ditanyakan tadi, ada malaikat yang kepleset. Itu siapakah dia? Lucifer. Jadi, kalau anak-anak nakal semua, kau dengar anak-anak. Kalau anak-anak nakal berarti anak-anak ini sedang terpleset bersama siapa? Lucifer. Kamu mau dibilang temannya Lucifer? Mau ke tidak? Tidak. Berarti berteman dengan siapa? Mikael, Gabriel, dan Rafael. Tadi hari ini sebetulnya kita merayakan 3 malaikat toh. Malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Tapi karena kita pelindungnya Kombas Mikael, berarti kita saat ini sedang bersama Santo Mikael. Baik, kembali lagi ke sini. Di ulang tahunnya ini, yang ke-16 ini, pasti penuh suka dan duka. Sukanya banyak, dukanya sedikit. Tapi ibu-ibu ini kadang-kadang seperti diakon tadi bilang, ibu-ibu ini suka menggibah. Saya tadi bilang, masa diakon bilang ibu-ibu suka menggibah. Coba bilang ibu-ibu suka makan di bawah pohon ketapi, begitu kan? Sambil apa? Sambil menggibah ternyata. Aduh, ujung-ujungnya lagi menggibah. Tapi semoga gibahannya gibahan yang terbaik. Sambil menunggu menu-menu sudah disiapkan, saya terus bercerita sebelum nanti dikorek ke belakang. Baik, saya senang itu bercerita dengan anak-anak karena membuat saya ini menjadi muda, walaupun usianya sudah setengah abad ke atas lebih, tetapi bagi saya itu kalau sudah bergaul dengan anak-anak menjadi muda. Anak-anak dengar. Hai. Hai. Halo. Coba. Anak-anak semua maju di depan sini. Sebentar kita nyanyikan selamat ulang tahun toh? Iya toh? Nah, anak-anak yang menyanyi. Pak, nanti siapkan ulang tahunnya yang itu. Siapa ini? Hari ini. Ya, yang itu. Siapkan ulang tahunnya. Ya. Anak-anak yang maju di depan. Ayo. Musik belum siap. Sambil siapkan kue-kue, anak-anak maju di depan. Pertanyaannya, nanti siapa yang jawab betul, nanti acung tangan dapat hadiah dari Bunda. Yes, betul? Tapi hadiahnya nanti. Ya, taruh di sini saja. Nanti mau foto itu. Taruh di situ. Baik, anak-anakku. Tadi diakon sudah sampaikan bahwa kita memiliki hari ini kita merayakan beberapa malaikat. Sebutkan 3 malaikat itu. Angkat tangan. 3, 2, 1. Aduh. Anak-anak itu yang berdiri di depan. Kalau duduk di sana berarti tidak dapat. Nah, berarti tadi ada 3 malaikat. Siapa saja? Gabriel, Mikael, Rafael. Terus sekarang tadi malaikat yang membawa sukacita. Siapa? Gabriel. Gabriel. Salah. Yang membawa sukacita. Gabriel. Tetap hadiahnya sama Bunda Heni. Terus sekarang malaikat yang menyembuhkan. Rafael. Agnes pintar, tapi tidak acung tangan. Nah, tetap saja acung tangan. Sekarang malaikat yang berperang melawan kejahatan. Ya. Banyak sekali curi
Waduh. Semua benar semua, kalau gitu hadiahnya minta orang tua masing-masing, Sama saja pada baik. Nah, baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyanyikan ulang tahun kita. 3, 2, 1 menyanyi. Ayo anak-anak kita menyanyi. Ayo goyang. Goyang, tepuk tangan. Ayo. Hari ini hari yang kutunggu, bertambah usiamu ya satu, bukan yang kutunggu. Menyanyi. Padamu doaku hati. Semuanya. Semoga Tuhan melindungi kamu. Semoga Tuhan baik dengan citamu. Nanti basah tumpahnya. Mudah-mudahan diberi umur Panjang. sehat selama-lamanya. Semuanya selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kompas Mikael. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kompas Mikael. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Baik. Baik. Lagunya sudah selesai, kayaknya semuanya. Bunda mana? Kita menyanyikan selamat ulang tahun nih. 3, 2, mulai. Selamat ulang tahun kami ucapkan Kombas Mikael. Selamat panjang umur kita akan doakan Kombas Mikael. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Nanti ditiup bersama ya anak-anak ya. Nah, berdoa dulu. Foto dulu kah ini? Baik, baik. Kami mengundang diakon, bapak-bapak ketua kumbas dan undangan. Kita menuju kue ulang tahun. Mari kita maju ke depan. Ayo pundah sini. Ini toh, tapi nanti yang tiup anak-anak ya. Baru belum berdoa. Berdoa makan sekaligus berdoa ulang tahun. Aneh, potong ulang tahun. Atau tiup dulu. Mari. Foto-foto jangan lupa ya. Yang kecil-kecil geser kan, karena mau foto. Anak yang kecil-kecil nanti tiup. Nanti geser dulu. Buka dulu, buka biar. Oh. Kakak kita mau foto. Ini, kamu di sebelah sini ya. Gak sabar niup ini. Iya, anak-anak semuanya ada di depan.
Minggir ke sini, anak-anak minggir ke sini. Ini taruh ke sana, agak ke sana. Nah, fotonya di sini. Menghadap ke sana, menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Emily tunggu dulu, menghadap ke sana dulu. Difoto dulu, cepat. Kok nutup ke mana? Nutup ini. Kakak yang atur. Ayo, yang kecil di depan, biar kelihatan. Ibu, jangan pilih yang ini. Nah, agak ke sini nak. Ya. Cepat. Foto saja ini dulu. Ada bapak juga tuh kelihatan dulu. Wah, kenapa langsung kelilipan itu? Cepat. Sudah dulu. Baik, terbakar. Itu semangatnya yang terbakar itu. Ini kebakaran, happy birthday-nya. Ayo, hidupkan. Kelamaan foto jadi kebakar. Sudah kasih pindah. Baik, sudah. Mari kita semua ke depan. Anak-anak yang tiup lilinnya. Nah, ayo. Fotonya menghadap ke sini. Cepat sini. Kok dari sana? Nah, aduh, terhalang live stream. Oh, foto di sini. Baik. Mari kita tiup lilinnya. 3, 2, 1. Cepat sekali. Baik. Sudah, pandu berikutnya. Habis nih. Ayo, sudah. Untuk potong kue. Cepat. Udah pada supaya kami yang foto. Oh ya sudah. Baik, berikutnya kita akan menyaksikan untuk potong tumpengnya. Coba umat Kompas kita merapat juga kah? Merapat untuk kita potong kue. Potong kuenya. Sini saya. Sini. Potong kuenya. Sesi fotonya seperti tahun kemarin itu yang di atas ada ibu bapak-bapak anak-anak di depan sini nanti. Nah, baru kuenya sudah dipotong ini tidak pakai kue tidak apa-apa. Makanya sebelum ini selain kan tidak semuanya dipotong di bagian belakang saja, potong depan. Iya, jangan dipotong semua sebentar untuk foto. Tadi makannya bersama toh. Kasihkan dulu ibu tamu. Ayo, ibu tamu. Lagi satu kali lagi ada tamunya. Itu sudah kasihkan. Nah, nanti itu di sini kamu. Saya tidak mengerti aturannya, Bunda. Baik, sekarang Bunda Esti, duduk lagi sana. Baik. Nah, mari kita bagi kuenya. Yang pertama untuk Diakon Sandi. Bagaimana? Berikutnya untuk Ibu Sri, yang berikutnya untuk Bapak Wanmang. Habis ini kita sesi foto bersama. Nah, sudah sampaikan. Oke, silakan Bapak suap Iya. masing-masing atau mau disuapin? Makan masing-masing. Sudah. Ayo. Nah. 1, 2. Ibu Kompas, Mau suapin ya. fotonya. Oh, cheese dulu, cheese. Ya, cheese dulu, cheese. Awas jatuh ini. 1, 2, 3, Baik, dibawa ke tempat duduk masing-masing. Nanti ada tambah. Habis ini kita masuk dalam sesi foto bersama. Sebelum kita presentasi kita foto dulu. Atau berdoa dulu kah? Foto dulu. Foto dulu. Foto dulu. Yang pertama maju ke depan kaum ibu dengan diakon. Ayo. Kaum ibu. Dia akan taruh dulu.
fotonya di mana? Di sini. Nah. Ayo ibu-ibu. Bapak. Nah, nanti dipakai foto tahun depan. Ayo cepat untuk Sweet 17. HP ku tadi di mana? Baru? Depan belakang begitu. Ayo maju. Yang jadi fotografer dulu anak-anak. Fotografernya mana? Ayo. Atur segera. Mama. Keluar sana. Mama biar kelihatan dulu bagaimana ngaturnya. Ayo. Sudah kamu di situ sudah. Gaya miring. 1, 2, ya. Tring. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kamu bapak. Ayo bapak. Tuhan ini anak kecil ini mau naik di atas kursi. Bapak Lukas orang nggak tahu. Bapak. Hah? Wan Mang. Bapak, Ayo. Tuan rumah Pak Balde mana? Habis pakai bapak. Siap sekali. Foto bapak tuan rumah. Untuk foto tahun depan cepat. Sana. Sambil telepon sini. Untuk tahun depan. Baru? So pulang duluan? iya sorry. Kenapa? Ada? Saya mau temani bojoku mau pertemuan sama. Oh. Hati-hati. Maaf ya, Bun. Yo. Baru anak OMK. OMK. Berikutnya anak sekami. OMK. Baru S-nya di mana ya? S. Masih ada. Anak sekami mana di sini? Oriel. Ayo yang sekami. Niken. Kira naik makan kue kan. Hmm. Yang sekami. Kuenya masih dipakai pajangan. Nanti di sini. Sudah naik. Mana S-nya? Tadi nih. So habis. Yang kecil-kecil di depan, yang tinggi-tinggi sama dengan pada. Bagian sini. Niken. Sudah toh?